Halo semuanya, sering ngerasa nggak sih belajar informatika itu kayak, ngetik barisan kode panjang di layar hitam yang super ngebosenin? Well, buang jauh-jauh deh pikiran itu. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar satu rahasia besar. Belajar informatika itu sebenarnya persis kayak nemuin cheat codes buat ngeretas kehidupan kita sehari-hari. Penasaran kan gimana caranya? Yuk, langsung aja kita mulai. Sekarang, coba deh kalian bayangin. Pernah kepikiran nggak? Apa sih bedanya bikin 5 keping biskuit aja di dapur rumah sama memproduksi 5.000 biskuit di sebuah pabrik raksasa? Kalau cuma buat 5 keping, ya kita tinggal pakai oven kecil dan mangkuk biasa kan? Beres. Tapi kalau 5.000, wah itu beda cerita. Kita butuh mesin gede, perhitungan suhu yang super presisi, dan tahapan proses yang jauh lebih ribet. Nah, cara mikir buat ngubah masalah skala kecil jadi skala masif dengan cara yang terstruktur, inilah yang bakal jadi menu utama kita. Dan disinilah konsep ajaibnya muncul. Kenalin, ini burung maskot kita yang lagi sibuk nginvestigasi cara kerja mesin. Jadi gini, mencari cara paling efektif dan efisien buat mencahin masalah sehari-hari, itu ada nama resminya loh. Namanya, berpikir komputasional. Ini tuh ibarat fondasi utama di dunia informatika. Dan yang paling keren, berpikir komputasional ini bukan cuma dipakai buat ngatur robot atau mesin, tapi justru ngelatih otak kita sendiri buat ngebeda masalah secerdas dan setajam komputer. Keren banget kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, cara berpikir sebuah komputer. Nah, yuk kita buka buku panduan hacker andalan kita. Di dalamnya tuh ada 4 fondasi utama. Pertama, dekomposisi. Intinya, mecah masalah yang tadinya super ribet jadi bagian-bagian kecil biar gampang diselesain. Kedua, abstraksi. Di sini kita cuma fokus ke inti masalahnya aja. Yang nggak penting, buang jauh-jauh. Ketiga, algoritma, yaitu nulis langkah-langkah solusinya secara berurutan. Dan terakhir yang keempat, pengenalan pola. Kita nyari kesamaan nih dengan masalah-masalah yang pernah kita hadapi sebelumnya. Coba deh kalian ingat-ingat lagi waktu misahin baju putih sama baju berwarna pas mau nyuci. Sadar nggak? Kalian tuh sebenarnya udah nerapin 4 fondasi ini di dunia nyata. Tapi ingat, poin paling krusialnya di sini adalah ini bukan cuma soal ade cepat ya. Solusi komputasional itu wajib hukumnya buat efisien dan efektif. Balik lagi ke contoh biskuit tadi deh. Kalau ibu kamu cuma mau bikin 5 biskuit, tapi maksain pakai mesin pabrik raksasa, itu mah namanya nggak efisien, berlebihan banget kan? Terus, bisa jadi juga malah nggak efektif, adonannya malah nempel semua di mesin raksasa itu, dan biskuitnya gagal total. Jadi, ilmu komputasi itu sebenarnya adalah seni mencari solusi paling optimal tanpa bikin masalahnya jadi makin ribet. Lanjut ke bagian kedua, rahasia di balik daftar belanja. Kalian pasti sering kan disuruh ke pasar bawa daftar belanjaan? Ada kangkung, tahu, tomat. Kelihatannya sih sepele banget, tapi aslinya secara matematis, kumpulan benda-benda ini tuh membentuk sebuah himpunan. Dan di dunia informatika, himpunan barang kayak gini adalah fondasi paling dasar buat ngorganisir informasi yang tadinya acak, biar jadi sesuatu yang siap diproses sama sistem. Kalau pakai istilah teknis ilmu komputer nih, himpunan dari daftar belanjaan tadi kita sebut sebagai struktur data yang namanya list atau daftar. List ini fungsinya ya buat nyimpen data-data kamu. Sifatnya ada 2 macam. Ada yang terurut, contohnya kayak daftar absen kalian di kelas, dari A sampai Z. Rapi kan? Nah, ada juga yang nggak terurut kayak daftar belanjaan tadi. Mau beli tomat dulu kek, mau beli tahu dulu kek, ya bebas-bebas aja, nggak masalah. Menarik ya? Sesuatu yang kita temui tiap hari ternyata itu adalah inti dari data structure. Setelah kita punya data yang tersusun rapi di dalam list, terus ngapain? Ya masa cuma dilihatin aja datanya? Tentu enggak dong. Teman kecil kita ini udah siap banget ngetik di laptop buat ngambil tindakan. Kita harus mulai bikin keputusan dari data yang udah dikumpulin tadi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bermain logika dan fungsi. Gini ya, otak kita sebagai manusia itu kan kadang mikirnya terlalu kompleks. Dan jujur aja, sering galau. Kalau disuruh milih olahraga aja kita bisa mikir panjang. Aduh, uang jajanku cukup nggak ya? Nanti capek nggak sih? Temennya asik nggak ya? Tapi komputer itu nggak bisa mikir mendayu-dayu kayak gitu. Mereka ngambil keputusan tuh pakai logika tegas yang namanya kondisi boolean. Komputer cuma kenal 2 hal, benar atau salah, true atau false. Makanya mereka pakai logika dasar kayak AND yang harusin semua syarat itu benar, OR yang cukup butuh salah satu syarat aja, dan NOT buat kebalikannya. Biar kalian lebih kebayang, kita pakai contoh fungsi kondisional if atau jika di program pengolah angka. Misalnya nih, kita kasih batas budget olahraga sebesar Rp150.000. Pakai rumus if ini, komputer tuh bakal otomatis ngecek jika biayanya kurang dari atau sama dengan Rp150.000, langsung dikasih label rendah. Tapi jika di atas itu, langsung dilabeli tinggi. Semuanya otomatis terisi tanpa kita harus pusing mikir satu-satu. Praktis banget kan?
Nggak cuma sampai situ. Kita bahkan bisa bikin komputernya jauh lebih pintar dengan numpuk fungsi if tadi. Istilah keren itu, logika bersarang. Jadi, dengan rumus if berganda ini, kita bisa ngecek hal yang lebih spesifik. Misalnya, kalau olahraganya sepak bola, syaratnya butuh ketangkasan. Kalau renang, butuhnya kekuatan. Kalau bulu tangkis, butuh dua-duanya. Dengan nyusun logika yang tepat, komputer bisa milah-milah data dan ngasih jawaban super akurat cuma dalam sekejap mata. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, bahasa rahasia mesin, yaitu biner. Mungkin sekarang kalian mikir, gila, komputer tuh jenius banget. Bisa ngerti teks, paham list belanja, jago fungsi matematika lagi, tapi siap-siap kaget ya. Faktanya, jauh di dalam sirkuitnya sana, otak komputer itu aslinya sangat amat sederhana. Mereka tuh sama sekali nggak ngerti huruf A, huruf B, atau apa sih makna kata tinggi dan rendah. Sama sekali nggak paham. Bener banget, satu-satunya bahasa di dunia ini yang benar-benar bisa dibaca dan dimengerti sama perangkat komputasi, itu cuma angka 0 dan 1. Udah cuma 2 digit itu aja. Di dunia informatika, ini kita panggil sebagai sistem bilangan biner atau binary. Dan asal kalian tahu, kombinasi 0 dan 1 inilah wujud asli dari semua video YouTube yang kalian tonton, game yang kalian mainin, sampai foto-foto selfie di HP kalian. Biar nggak pusing, coba kita bandingin dulu sama cara kita manusia berhitung. Kita itu kan pakai sistem bilangan desimal atau basis 10. Ambil contoh angka 287. Cara otak kita menerjemahkannya itu, angka 2 berarti 200-an karena dikali 10 pangkat 2. Angka 8 itu 80-an dari dikali 10 pangkat 1, dan angka 7 itu adalah satuan. Sistem kita selalu pakai kelipatan 10, dengan 10 digit angka mulai dari 0 sampai 9. Nah, sekarang bedain deh sama mesin. Komputer itu cuma punya sistem basis 2, makanya cuma ada 0 dan 1. Terus, kenapa bisa gitu? Soalnya nampilin angka 0 dan 1 di dalam mesin secara fisik itu gampang banget. Komputer kan hidup dari aliran listrik. Angka 1 itu artinya ada aliran listrik, ibarat saklar lampu di kamar kalian yang lagi ditekan nyala. Kalau angka 0 artinya nggak ada arus listrik, alias lampunya mati. Sesimpel nyala dan mati. Dan dari jutaan kombinasi saklar nyala mati inilah komputer bisa memproses semua informasi super rumit tadi. Jadi gini, pelajaran terbesar yang harus kalian sadari hari ini adalah komputer itu sebetulnya nggak punya kemampuan buat berpikir sendiri. Sama sekali nggak. Semua kecanggihan yang bikin kita melongo itu mutlak bergantung pada instruksi logika, susunan data structure, dan kode bilangan biner yang kita suapin ke sistem mereka. Artinya apa? Kalianlah yang sebenarnya pegang kendali penuh. Makanya, pas kalian lagi duduk di kelas belajar informatika, kalian itu bukan cuma sekedar dilatih buat jadi pengguna komputer. Lebih dari itu, kalian lagi belajar seni merangkai logika dan cara berpikir komputasional. Yang pada ujungnya, ini bakal bikin kalian mikir jauh lebih jernih, lebih efisien, dan pastinya lebih hebat dari komputer itu sendiri. Inilah cheat code sesungguhnya buat ngeretas masa depan kalian. Sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Dengan bekal 4 fondasi tadi, ditambah pemahaman tentang himpunan, list, dan fungsi logika, masalah sehari-hari apa nih yang bakal kalian hack dan kalian bikin gampang mulai hari ini? Mulai sekarang coba deh lihat dunia di sekitar kalian, bukan sebagai rutinitas yang ngebosenin, tapi sebagai puzzle logika seru yang nunggu banget buat diselesain. Makasih udah ngulik sistem rahasia ini bareng-bareng di pembahasan kali ini, terus asal logika kalian, dan sampai jumpa!